Hai, welcome to Video Master ID, channel tempat dimana kamu dapat mempelajari ilmu seputar tentang dunia videografi bersama dengan aku Ardi, host di sini. Di video kali ini aku akan ngebahas dua hal dasar penting yang wajib kita ketahui tentang background musik dalam dunia videografi itu sendiri. Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, tentunya aku pengen ngucapin permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah subscribe dan support channel ini, karena kurang lebih setahun ke belakang itu aku nggak pernah upload konten kembali di channel ini karena kesibukan satu hal dan yang lainnya. Dan aku harap kedepannya kalian bisa tetap support channel ini, dan insya Allah akan aku usahakan untuk bisa lebih konsisten lagi dalam mengupload video. Dan aku harap hal-hal yang aku upload di channel ini dapat kurang lebihnya bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menyukai konten-konten seperti ini. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui, background musik untuk video itu sendiri fungsinya tentunya untuk membuat video kita tampak hidup dan terasa tidak hambar pada saat kita menonton ataupun melihatnya, ataupun pada saat ditawarkan ke audiens, orang-orang yang melihat video kita itu tidak merasa bosan ataupun tidak merasa hambar dalam melihat karya ataupun video yang kita buat. Itulah fungsi dari background musik. Dan tentunya dalam background musik itu sendiri ada hal-hal dasar yang perlu ataupun wajib kita pemula untuk ketahui sebelum daripada terjun ataupun masuk lebih dalam di dunia videografi itu sendiri. Apa saja kedua hal dasar tersebut yang wajib kita ketahui sebagai pemula? Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, sebagai seorang videographer ataupun sebagai seorang content creator ataupun kalian-kalian yang mungkin juga membuat video seperti aku yang untuk kepentingan sosial media ataupun untuk kepentingan YouTube itu sendiri, perlu kalian ketahui dalam pemilihan background musik untuk video yang kita buat, itu kita nggak boleh seenak jidat mencopot ataupun mendownload lagu orang yang menurut kita lagu tersebut keren, lalu kita seenak jidat memasukkan dan menggunakannya ke dalam video yang kita buat. Itu sama sekali aku nggak saranin, dan hal tersebut cukup bisa dikatakan terlarang. Kenapa? Karena di dalam dunia videografi itu sendiri ataupun di dalam dunia perkontenan itu sendiri, wajib kalian ketahui kalau ada yang namanya tentang hak cipta. Sama halnya dengan musik yang kalian pilih, itu ada hak ciptanya, dan memang tidak semua musik yang memiliki hak cipta seperti itu. Namun kita di sini sebagai seorang content creator ataupun videographer itu sendiri wajib hati-hati dalam memilih lagu itu sendiri. Dan tentunya aku saranin kalian kalau misalnya ingin memakai lagu-lagu dalam video kalian, itu wajib mencari lagu ataupun background musik yang pre-copyright atau bebas hak cipta di awal-awal seperti itu. Kalau kalian ingin pilihannya lebih banyak, ada banyak situs-situs penyedia background musik itu sendiri, dan tentunya berbayar dan dapat kalian gunakan secara komersial. Dan tentunya pada saat kalian sudah membayar, dan itu sudah bebas dari hak cipta. Jadi seperti itu. Dan kalaupun kalian pengen yang gratis, bisa kalian cari di YouTube itu sendiri. Di YouTube ada di audio library-nya itu pre-copyright, dan tentunya kalian baca deskripsinya dengan seksama, lalu kalian bisa menggunakan musik ataupun background musik tersebut untuk kepentingan video kalian. Jadi itu hal pertama yang wajib kita ketahui. Sebagai seorang videographer, kita nggak boleh sama sekali asal mendownload lagu orang terus kita gunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi lah, intinya seperti itu. Dalam artian untuk kalian jadikan videonya nanti mungkin penghasilan seperti itu sama sekali aku nggak saranin. Tapi kalau untuk video-video yang misalnya aktivis ataupun video-video yang tidak untuk diuangkan, mungkin boleh-boleh saja selama orang tersebut mungkin maksudnya pemilik lagu tersebut pada saat mendeteksinya mengetahui konten atau lagunya digunakan lalu mengizinkannya, itu tidak masalah. Yang terlarang tentunya kalau pemilik dari lagu ataupun pembuat ataupun pencipta lagu tersebut itu merasa dirugikan, maka itu yang terlarang atau sangat-sangat dihindari. Apalagi kalau misalnya kalian membuat video untuk kepentingan YouTube.
Berikutnya yang kedua adalah pada saat kita mengedit video kita, itu kita nggak boleh sama sekali asal memasukkan musik atau background musik yang telah kita pilih ke dalam video kita itu sendiri tanpa memperhatikan hal ini. Hal ini yang kumaksud adalah pada saat kita mengedit video itu usahakan perpindahan scene yang satu ke scene berikutnya dan scene berikutnya dan seterusnya tergantung video kebutuhan apa yang kalian buat. Itu usahakan mengikuti beat dari musik itu sendiri agar perpindahannya tidak hambar dan terkesan istilahnya lebih pro lah, tidak asal-asalan. Kita contohkan ke dalam Power Director lah seperti ini, oke? Oke, di sini kita sudah memasuki aplikasi dari Power Director-nya. Di sini aku udah memasukin beberapa gambar yang bisa kita jadikan contoh. Anggap aja gambar ini adalah scene ataupun footage video. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya kita pilih atau masukkan background musik mana yang akan kita pakai. Contoh kita di sini memilih div key ini. Oke, kita rendahin dulu volumenya supaya nggak terlalu berisik. Nah, seperti ini. Oke, maksudku adalah pada saat kalian mengedit video di awal-awal itu, tergantung video apa yang kalian buat ya. Intinya ini yang aku maksud pada saat kalian membuat video-video ataupun opening-opening yang basicnya sekedar kayak dokumentasi ataupun vlog ataupun mungkin dokumenter seperti itu, yang di awal-awalnya kalian ingin memperlihatkan begitu banyak scene atau begitu banyak footage video yang berkaitan tentang hal-hal yang kalian jalankan atau jalani lah seperti itu. Nah, anggaplah gambar ini yang pertama, ini scene video pertama, ini video kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ini footage pertama, footage kedua, footage ketiga, footage keempat, footage kelima. Nah, maksudku pada saat perpindahan di antara ini, perpindahan seperti ini, usahakan mengikuti beat musik yang kalian telah pilih. Oke, kita contoh play di sini supaya kita bisa langsung cocokkan. Nah, untuk yang di awal pertama ini sudah pas dari beat pianonya, dari musik background yang telah kita pilih ini. Oke, kita next lagi. Oke, beat musiknya ada di sini. Jadi ini adalah beat musiknya. Silakan didengarkan. Nah, itu beat musik, jadi otomatis karena perpindahan scene-nya ada di awal sini dan tidak tepat dengan beat musik. Lalu kita harus menggeser ini ke tepat di beat musik tadi. Anggaplah di sini. Kita geser lagi sedikit seperti ini. Oke, kita coba play. Oke, sudah tepat. Jadi maksudku seperti itu ya. Jadi scene pertama, kedua, dan seterusnya ketika kalian menunjukkan di awal-awal video kalian itu banyak pemandangan ataupun scene-scene ataupun footage video seperti itu, usahakan mengikuti beat daripada musik background yang telah kalian pilih. Jadi jangan asal-asalan memasukkan musik tanpa mengetahui hal ini ya, karena ini cukup krusial, cukup penting bagi seorang video editor ataupun orang yang gemar di dunia videografi itu sendiri. Dan tentunya ini juga alasan kenapa ketika banyak video editor ataupun ada video editor yang kliennya meminta untuk revisi dan revisiannya itu musik backgroundnya harus diganti. Itulah mengapa banyak video editor yang ketika mendapatkan hal itu pusing. Kenapa pusing? Karena ketika ini diganti, video yang telah jadi tadi sudah jadi dan minta direvisi musiknya diganti, otomatis hal yang di atas ini, footage video atau main footage video kita, semuanya di atas ini bakalan ikut berantakan. Kenapa berantakan? Karena video editor itu sudah menyesuaikan dengan beat musik atau beat lagu untuk video kita atau video yang telah diedit seperti itu. Nah, ketika ini diganti, otomatis ini juga harus ikut disesuaikan ulang lagi. Otomatis itulah kenapa video editor pusing ketika yang diminta direvisi itu lagunya yang harus diganti. Jadi seperti itu. Jadi ini yang aku maksud, hal dasar kedua yang wajib kita ketahui tentang background musik
apalagi kita-kita ataupun kalian-kalian yang memang masih pemula dalam mengedit video. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi topik pembahasan kita untuk di video kali ini. Untuk kamu yang menyukai video ini silahkan tinggalkan like kalian, dan buat kamu yang tidak menyukai video ini silahkan tinggalkan dislike kalian. Untuk kamu yang mungkin memiliki pertanyaan, komentar, ataupun saran, silahkan tulis pertanyaan, komentar, ataupun saran kalian di kolom komentar bawah. Untuk kamu yang menyukai konten-konten semacam ini dan tentunya menyukai konten-konten hal yang berbau tentang dunia videografi itu sendiri, silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya, agar pada saat aku upload ke depannya itu kalian gak ketinggalan informasinya. Aku harap video ini cukup bermanfaat untuk kalian yang telah menyaksikannya sampai detik ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye and have a nice day.